kasih Anda masih menyaksikan Dr. Oz Indonesia. Di segmen ini kami akan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui email dan juga Twitter Dr. Oz Indonesia. Dan kali ini Aldi katanya tadi mau menantang untuk langsung menjawab pertanyaannya. Gimana? Membaca dok. Oh, membaca. Ya. Mau menjawab bingung saya. Oke, nanti akan ada 2 pertanyaan yang sudah dipilih. Dan boleh langsung dibacakan aja. Boleh. Dari siapa tuh? Oke, yang pertama nih. Dari Princess. Wow, Princess. _nasha@gmail.com. Baik, Princess. Saya mau tanya dok, gimana caranya mengobati penyakit polip tanpa harus operasi? Apakah bahaya jika penyakit itu disepelekan dan sekarang tambah besar aja dok? Memang kalau polip hidung itu kan gangguannya berupa adanya gumpalan. Gumpalan itu bisa berupa daging, bisa berupa jaringan lunak yang memang dia seperti bertangkai. Lokasinya adanya biasanya di rongga hidung. Ada juga yang di saluran nafas bagian dalam, bagian atas. Nah, polip itu sendiri kalau misalnya nggak menimbulkan gejala, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak perlu penanganan apa-apa. Tapi kalau sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, tentu harus diobati. Karena polip itu kan jaringan juga. Jadi kalau kita misalnya terkena penyakit influenza misalnya, pasti ada peradangan dong di saluran nafas atas. Nah, polipnya bisa ikut meradang. Dan kalau sudah meradang, ukurannya lebih besar dari biasanya, akibatnya bisa menutup sampai ke jalur nafas kita. Nah, kalau sudah sampai seperti itu tentu nggak enak ya, selain hidung tersumbat, nafasnya jadi nggak lega, terganggu, kemudian ada gangguan pada penciuman, jadi nggak bisa nyium bau-bauan. Tapi dia juga bisa sampai menyebabkan seseorang itu nggak bisa bernafas, jadi kegagalan nafas, gitu. Jadi bahayanya adalah itu. Tapi kalau misalnya ternyata sudah diobati dengan obat-obat flu biasa, obat anti radang, polipnya mengecil lagi dan tidak memberikan keluhan apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi buat memastikannya sebenarnya ke dokter THT. Apa THT? Telinga, hidung, tenggorokan. Jadi ke dokter THT nanti akan ada alatnya, namanya adalah endoskopi. Ya, endoskopi bagian hidung, nanti akan dilihat lebih jelasnya sebenarnya dia posisinya cukup mengganggu atau tidak, gitu. Paling kalau misalnya lagi tidur, bahaya banget tuh. Iya, lagi tidur, tidur, tiba-tiba nggak bisa nafas. Nggak bisa napas. Namanya Bisa sleep apnea. Akhirnya berhenti nafas. selesai deh. Makanya. Masih ada lagi, satu lagi dokter Andi? Oke, ya ada pertanyaan kedua. Mungkin Aldi bisa bacain. Dari desi_trisetio@gmail.com. Selamat malam dok. Saya mau tanya gimana cara menyembuhkan amandel tanpa operasi? Oke. Kamu punya amandel nggak? Enggak. Nggak pernah. Tapi saudaraku ada yang punya amandel. Radang. Iya, lumayan besar sih. Dioperasi? Operasi ya. Akhirnya operasi. Akhirnya operasi. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya tadi punya amandel nggak? Sebenarnya kita semua punya amandel. Nah, Tapi nggak radang ya. cuman tidak radang. Yap. Ya. Jadi amandel itu sebenarnya ada 2 kelenjar kecil nih di dalam tenggorokan kita. Itu pasti semua orang ada. Nah, dan biasanya itu pada saat kita anak-anak atau kecil tuh besar. Kalau Di sini. misalnya infeksi ya? Ya, pada saat Infeksi, itu kan sebenarnya radangnya ada fungsinya untuk pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Jadi kalau ada virus, ada bakteri dia membesar tuh, meradang. Nah, itu sebagai tanda-tanda pertahanan tubuh kita. Karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya belum sebagus orang Betul. dewasa, jadi masih butuh tuh bantuan si amandelnya itu. Nanti seiring kita dewasa, dia makin mengecil sebenarnya amandelnya. Gitu. Nah, kalau memang karena amandelnya radang karena virus, berarti kan kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita. Ya, dengan cukup istirahat, banyak vitamin. Kalau memang perlu antivirus, kita minum antivirus. Tapi kalau karena bakteri, berarti bisa ditambahkan dengan pemberian antibiotik. Ya, untuk menghilangkan gejala-gejalanya. Gejala-gejala seperti apa? Misalkan bisa pilek, bisa sukar menelan, jadi menelan sakit nih di sini. Di sini ya kalau Terus tersumbat hidung kadang-kadang. Nah, yang ditakutkan kalau gejalanya makin berat. Ya. makin parah ya. Makin parah sampai mengganggu pernapasan, mengganggu penelanan, mengganggu bicara, ya. Nah, itu tanda-tanda di mana mungkin harus dioperasi. Apalagi jika sering kambuh.
Ya, kadang-kadang kan hilang, timbul ya kambuh. Kalau dalam setahun bisa lebih dari 7 kali, Udah pasti harus disarankan ya. lebih baik diangkat atau dioperasi. Berarti kalau diangkat udah nggak punya lagi Nggak tuh. punya lagi. Udah punya amandel. Gitu. Tapi operasi amandel enak loh habis operasinya. Kan udah yang disarankan untuk minum yang apa? Iya, es Es krim, krim. yang Udah dingin-dingin pernah ya. ya Bu ya? Operasi harus minum es. Biasanya habis operasi kasih yang dingin-dingin. Biar Jadi cepat sembuh ya betul. penyembuhannya. Jadi biasanya anak-anak yang habis operasi diiming-imingin ya Bu ya. Nanti habis operasi boleh Makan makan es es krim krim. katanya. Baiklah, itu beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui email ke kami dan semoga bisa terjawab dan saya harus mengucapkan terima kasih banyak buat Aldi yang sudah hadir hari ini. Aldi, terima kasih Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sukses terus untuk kasih, Dok. lagunya. Terima Ya, kasih. dan juga mungkin album ke depannya. Amin, semoga. Amin. Baik, tepuk tangan juga untuk penonton yang ada di studio. Terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi masih banyak informasi menarik lainnya loh. Jadi tetap tidak terus.